Shalom adik-adik, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang ketiga, yaitu tentang bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita bernyanyi satu lagu, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Ya, sebelum kita mulaikan, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah menolong kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana adanya. Saat ini kami akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan tolong beri hikmat bagi kami supaya kami mengerti akan setiap pembelajaran yang kami pelajari saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita mendengarkan bersama-sama yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran ini. Nah, untuk kompetensi dasar yaitu memahami pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah secara terus-menerus sebagai wujud ibadah. Membiasakan diri beribadah dengan cara mengikuti ibadah di sekolah minggu, setia berdoa dan membaca Alkitab. Untuk tujuannya yaitu 1. Menjelaskan makna nyanyian ibadah bagi umat Kristen. 2. Memilah jenis nyanyian ibadah menurut jenis kalimat dan pesan nyanyian. Yang ketiga, menunjukkan cara bernyanyi atau menyanyikan nyanyian ibadah yang benar. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, unsur atau kegiatan apa yang paling sering kamu temukan dalam ibadah Kristen? Ya, Pak Guru yakin bahwa kegiatan yang paling sering kita temukan dalam ibadah Kristen adalah sebuah nyanyian, ya, kebanyakan. Nah, yang kedua, bagaimana cara orang Kristen melakukan kegiatan itu? Tentu mereka melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menyanyi dengan penuh roh dan akal budi di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah mengapa orang Kristen melakukan kegiatan itu dalam setiap ibadah mereka. Nah, tentunya ketika kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan, menyanyikannya lagu-lagu rohani kepada Tuhan, itu pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita masuk dalam pembacaan Alkitab kita berkaitan dengan bernyanyilah dengan roh dan akal budimu, yaitu terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. Demikian firman Tuhan, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajarkan orang lain juga, dan pada beribu-ribu kata dengan bahasa roh.
Nah, itu pembacaan Alkitab kita berkaitan dengan bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, teks Alkitab yang kamu baca ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus, sebuah kota pelabuhan yang ramai pada masa lalu yang berpenduduk sekitar 600.000 orang. Kota ini berada di negara Yunani dan kota itu sudah runtuh. Muncul kota Korintus yang baru yang letaknya sudah bergeser dari kota Korintus yang lama. Saat ini kota Korintus yang baru itu hanya berpenduduk 10.000 orang. Surat ini berisi nasihat kepada jemaat Korintus agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat. Mereka diminta agar menolong, menghibur, mendorong, dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Sayangnya pada waktu itu jemaat Korintus hanya sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu berbahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa asing yang sebelumnya tidak dipelajari lebih dahulu. Padahal menurut Paulus karunia itu bukanlah karunia yang utama. Rupanya jemaat Korintus telah melebih-lebihkan kepentingan karunia bahasa roh dalam ibadah umum, sehingga mereka mementingkan lebih dari karunia yang lain. Apalagi mereka menjalankan tanpa penafsiran. Ini bahaya. Mereka bangga jika bisa berbahasa asing dalam ibadah, padahal ibadah bukanlah sarana untuk membanggakan atau menyombongkan diri, tetapi ibadah adalah sarana untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Paulus berusaha memperbaiki penyalahgunaan karunia itu dengan jalan menunjukkan bahwa bahasa roh tanpa penafsiran sama sekali tidak menguntungkan dalam ibadah umum. Adik-adik, lalu agar jemaat mengerti bahwa Paulus bercerita tentang pengalaman pribadinya. Pada ayat 15, kamu akan menemukan Paulus membicarakan tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi yang ditunjukkan kepada Allah. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk bernyanyi, memuji, dan mengucap syukur kepada Allah. Menurut Paulus, bernyanyi dengan baik dalam ibadah adalah bernyanyi yang menggunakan akal dan budi. Artinya tidak asal bunyi, tidak asal bersuara, bernyanyi yang jelas kata-katanya dan cara mengucapkannya. Kata-katanya dapat dimengerti dan isi atau tujuan nyanyian dapat dihayati oleh yang menyanyikan maupun yang mendengarkannya. Menurut Paulus juga, nyanyian yang menggunakan akal dan budi yang baik akan menolong orang lain yang mendengarkan menjadi mengerti karya dan kebaikan Allah yang dilakukan terhadap manusia dan alam ciptaannya. Bahkan ikut mengaminkan isi nyanyian itu sebagai tanda setuju karena memahami isi dan maksud nyanyian itu. Sehingga nyanyian dan bernyanyi dalam ibadah tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa maksud yang jelas. Nah, adik-adik, itu pembahasan kita berkaitan dengan menyanyi dengan roh dan akal budi. Yaitu ketika bernyanyi dengan akal budi berarti kita tidak asal menyanyi, kita tidak asal bersuara, tetapi betul-betul kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, ya, mengikuti setiap nada yang ada. Tidak asal berteriak dalam nyanyian, tetapi betul-betul kita memaknai juga nyanyian itu seperti apa dalam sebuah ibadah. Nah, inilah yang kita bahas untuk kali ini berkaitan dengan bernyanyi dengan roh dan akal budi. Ini merupakan bagian yang pertama. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kita kerjakan di rumah masing-masing ketika kita menonton video ini. Ya, mari kita bersama-sama mengerjakannya dengan baik. Ya, untuk nomor 1, apa saja jenis nyanyian jemaat dalam ibadah Kristen yang kamu ketahui? Yang kedua, seperti apakah bentuk-bentuk kata-kata dalam nyanyian ibadah Kristen yang kamu ketahui? Yang ketiga, apa yang harus diperhatikan dari sebuah nyanyian jemaat? Apakah kata-katanya, iramanya, atau isinya?
Yang keempat, alat musik apa saja yang dapat digunakan untuk nyanyian jemaat atau dalam ibadah Kristen yang kamu ketahui. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pembahasan kita, pembelajaran kita berkaitan dengan bernyanyi dengan roh dan akal budi. Ini merupakan bagian yang pertama. Jadi silakan mengerjakan soal-soal yang ada dan bisa dimasukkan seperti itu. Nah, saat ini kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita kali ini. Tapi sebelum itu mari kita bernyanyi bersama-sama. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami naikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah menolong pembelajaran kami kali ini berkaitan dengan menyanyi dengan roh dan akal budi. Kiranya pembahasan yang kami boleh dengar saat ini boleh berguna bagi kehidupan kami. Tuhan memberkati peserta didik yang ada di rumah, yang mendengarkan video ini, yang mengerjakan Tuhan tolong mereka semua. Dan Tuhan, kami akan mengakhiri setiap kegiatan pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sampai di sini untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Shalom.